Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu dan salam budaya, lestari budaya. Yang kami hormati Kepala Dinas Mundo Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang kami hormati Ketua Paguyuban Teater Kabupaten Bantul, yang kami hormati Dewan Juri Festival Teater Kabupaten Bantul tahun 2024, yang kami hormati seluruh tamu undangan, pelaku seni dan budaya Kabupaten Bantul. Dan tentunya bersama saya Widana Rividiatama dan juga saya Rina Kurniawati. Tentunya dalam kegiatan Festival Teater Antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kebudayaan Mundo Kebudayaan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Paguyuban Teater Bantul, dana keistimewaan tahun anggaran 2024. Baik, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan Ketua Paguyuban Teater Bantul. Acara yang keempat yaitu laporan kegiatan sekaligus opening seremonial dari Dinas Kebudayaan Mundo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Kemudian acara selanjutnya adalah penampilan dari dua kontingen teater Kabupaten Bantul, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dikarenakan waktu juga sudah semakin malam, alangkah baiknya marilah kegiatan pada kesempatan hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa kami persilakan. Berdoa cukup. Semoga dengan diawali dengan berdoa, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu adalah acara ketiga, sambutan dari Ketua Paguyuban Teater Bantul. Kepada Ketua Paguyuban Teater Bantul, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Mundo Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Paguyuban Teater Bantul dan juga perwakilan kontingen 17 Kapanewon sanggar-sanggar teater di Kabupaten Bantul, dan hadirin para penonton sekalian yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama meskipun terlambat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan beserta para penonton sekalian, dan kami dari Paguyuban Teater Bantul mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Mundo Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah melaksanakan Festival Antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul bermitra bekerjasama dengan kami Paguyuban Teater Bantul. Dalam hal ini semua sanggar-sanggar teater sudah kita sambang dan semuanya insya Allah dalam keadaan siap untuk berkontestasi dalam Festival Antar Kapanewon. Perlu kami sampaikan bahwa kami pengurus Paguyuban Teater Bantul selama proses menyambangi 17 Kapanewon dengan hasil melihat bahwa semangat-semangat yang ada setiap sanggar bervariasi. Antara yang paling semangat berproses dengan jumlah peserta yang terlibat, anggota-anggota sanggar yang terlibat, yang paling banyak ada 45 sampai dengan 50 peserta atau pelaku seni. Sementara
Sebenarnya dari Dinas Kebudayaan hanya memberikan slot 25 pelaku seni. Ini merupakan kebanggaan bagi kami bisa melibatkan semua masyarakat dengan banyaknya peserta pelaku seni di setiap Kapanewon. Yang kedua, tujuan kami dari Paguyuban Teater Bantul adalah memasyarakatkan teater dan menteaterkan masyarakat, sehingga dengan adanya semangat dari para sanggar-sanggar ini mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih berkembangnya teater di Kabupaten Bantul. Memang pada tahun 2024 ini teater dalam festival banyak tantangan, terutama dalam hal pemilihan tema. Tema di sini kita mengambil tema Panji yang kita linearkan dan kita sinergikan dengan festival yang diadakan di tingkat provinsi. Sehingga bila mana nanti menjadi juara 1, maka akan maju ke tingkat provinsi, tetapi tetap dengan campur tangan dari Paguyuban Teater Bantul. Hal ini dengan tujuan agar prestasi kita akan naik dibanding dengan tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini nanti setelah adanya pembukaan, kami mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas, nanti akan ada 2 pementasan, di mana nanti setelah selesai akan dilanjutkan hari-hari ke depan sampai dengan hari Minggu, di mana hari Minggu terdapat 6 pementasan dan malam harinya akan langsung diadakan pengumuman pemenang. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti semua peserta menjaga sportivitas dengan mengajak atau berproses dengan melibatkan warga masyarakat Kabupaten Bantul, dengan tidak ada yang mengajak seniman di luar Kabupaten Bantul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus opening ceremony dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul kepada beliau Bapak Yanaton Yunadiana, SSI MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati Muspikap Kapanewon di sini, Sewon, maaf Sewon, hadir dalam hal ini Bapak Kapolsek Sewon, yang kami hormati teman-teman dari bidang ATS, Pak Kabid, Pak Kasih, Bu Kasih dan jajaran. Yang kami hormati teman-teman dari Paguyuban PTB, Paguyuban Teater Bantul, Mas Cahyo dan teman-teman semua, dan kontingen dari Kapanewon, mana Mas? Sedayu dan Banguntapan. Ada hal yang sangat menggelitik di sini. Yang pertama, saya itu tidak seminder di forum kesenian yang lain. Sewaktu di forum di sini ini berhadapan dengan Bapak Ibu pakar teater, baik dari akademisi maupun dari praktisi. Kenapa kok saya lebih minder di sini, karena teman-teman dari teater itu dia memang ahlinya dalam mengekspresikan diri, kondisi yang ada, kondisi lingkungan yang ada di sekitar diekspresikan lewat teater. Dan ini saya menaruh harapan besar. Harapan besar untuk pelestarian budaya lebih banyak kami harapkan kepada teman-teman Paguyuban Teater. Yang dimaksud budaya di sini kita tidak hanya melulu pada seni pertunjukan, tetapi budaya, bagaimana seni yang bisa kita tampilkan tadi bisa merubah budaya yang ada di masyarakat. Dan paling dekat di sini adalah teater. Kenapa? Karena teater bisa mengekspresikan kehidupan yang ada di sekitar. Kemudian budaya apa yang akan bisa kita
kita rubah di masyarakat. Nih. Tadi siang ada tamu dari salah satu desa, dia berusaha merubah budaya yang ada di masyarakat yang saat ini itu gencar sekali adanya narkoba yang ada di masyarakat, narkoba miras. Bagaimana itu bisa kita rubah budaya itu, ya. Dengan budaya kita, budaya Jogja istimewa. Nah, kalau hanya dengan pertunjukan seni saja yang kemudian selesai, kemudian tidak ada bekas, ini saya kira tidak pas. Lebih pas adalah nanti jika teman-teman paguyuban teater, teman-teman teater ini bisa, saya harapkan tidak hanya setelah pertunjukan selesai, tidak hanya di latihan di lokasi berlatih selesai, tetapi saya harapkan ada bekas yang membekas di masing-masing pelaku teater, masing-masing teman-teman penggiat teater, bahwa harus merubah dari budaya yang negatif menjadi budaya positif untuk pelestarian budaya kita yang istimewa. Nih. Kemudian yang selanjutnya, kami mohon sekali lagi kerjasama dari teman-teman PTB untuk kelangsungan pembinaan teater yang ada di Bantul. Nih. Ternyata di setiap Kapanewon itu lebih dari satu sanggar teater. Nih. Dan saya melihat ini teman-teman Bantul, orang-orang Bantul itu lebih kreatif dibandingkan dari orang dari luar Bantul. Nih. Kenapa seperti itu? Kerajinan, kesenian di Bantul itu paling banyak. Hasil-hasil kerajinan dari Bantul itu paling banyak. Juga kelompok-kelompok seni juga paling banyak. Kemarin kami mengeluarkan banyak sekali rekomendasi dari warga Bantul untuk ikut kompetisi Dana Indosiana. Dan ternyata informasinya 70% Dana Indosiana yang dari DI itu 75% dari Bantul. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Bantul memang orang-orang yang kreatif. Kemudian juga, mohon maaf terlalu lama nih. Kemudian juga sewaktu ada industri yang ada di Bantul. Industri di Bantul itu yang contohnya yang industri yang dia itu ada di kawasan industri, dia hanya membuat barang yang hanya seperti itu pekerjaannya, kalau jahit saja. Pada waktu pembukaan pabrik mungkin tenaga kerjanya ada sekitar 1.000, 2.000, itu mungkin 75% dari Bantul. Tapi setahun kemudian tenaga kerja yang dari Bantul yang 75% tadi akan berkurang banyak. Kenapa? Karena wong Bantul itu orang betah lakon hanya jahit, kemudian ngelem. Kenapa? Itu akan mengungkung daya kreativitas mereka. Ini yang menurut data kami pernah di Dinas Tenaga Kerja, kami punya data seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berfestival, selamat berkarya bagi teman-teman PTB. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Rektorat, kepada ISI yang selama ini telah mensupport kegiatan budaya yang ada di kami. Terakhir kami pas acara Gesper, Bapak Gesper kepanggih Pak Irwandi, nanti insya Allah tahun depan kita akan lebih tingkatkan kolaborasi kita. Seperti Gesper itu nanti akan kita kolaborasikan dengan acara-acara budaya yang ada di Bantul, sehingga menjadi satu rangkaian besar acara seni yang ada di Bantul. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian pembukaan kegiatan Festival Teater Antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul tahun 2024. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Festival Teater Kabupaten Bantul tahun 2024 kita nyatakan dibuka.
ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oh, gitu. Kita perkenalan terlebih dahulu kepada 5 dewan juri yang dimana pada kesempatan hari ini sampai hari Minggu besok menilai peserta pada festival teater. Baik, yang pertama, tim juri yang pertama adalah kepada beliau Bapak Surya Putron Groho sebagai praktisi, lahir di Bantul 22 Desember 1976, tinggal di Deresan Ringen Harjo Bantul, akrab dipanggil Bapak Unang Sio Peking. Beliau adalah salah satu tokoh yang menghidupkan kembali Paguyuban Teater Bantul di tahun 2016, sekaligus menjadi Ketua Paguyuban Teater Bantul periode 2016 sampai 2018. Pernah sekolah di SMKI jurusan teater sebagai juri Festival Teater Bantul 2019-2013 dan sampai hari ini masih aktif dalam penulisan karya sastra dan naskah teater. Terus untuk dewan juri yang kedua ini ada, wah ini siapa yang tak kenal di dunia perteateran ini. Beliau Bapak Rano Sumarno SSN MSN. Beliau ini lahir di Bandung 8 Maret 1980 dan tinggal di Singosaren, Banguntapan, Bantul. Dia juga sebagai dosen program studi teater ISI Yogyakarta dan dosen program studi sastra Universitas Sanata Dharma. Penulis naskah terbaik nasional dengan judul Pemberontakan Sisyphus dan Pengadilan Dewa tahun 2011 oleh Federasi Teater Indonesia dan naskah Kawin Toa tahun 2017 oleh Dirjen Kesenian Kemendikbud RI. Beliau juga pernah menjadi sutradara dan juga penulis naskah The Boat of Dusrasana dalam ajang Asia Pasifik Bon di Ho Chi Minh, Vietnam tahun 2023 dan juga sebagai sutradara dan juga penulis naskah Grok dalam ajang International Theater of Festival di Guangzhou, Tiongkok tahun 2016. Sutradara kolaborasi Wadantara, wayang drama Tari Karawitan berjudul Satria Nusantara Mahawira bersama ISI Yogyakarta, ISI Denpasar dan ISBI Bandung di Denpasar, Bali tahun 2021 dan di Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Selain itu juga menulis buku Metode Planting untuk Penyutradaraan tahun 2017, Nusantara dalam Wadantara 2021, Wadantarapedia, Pesona Estetika dan Artistik 2022 dan sampai sekarang masih menjadi juri Festival Teater Antar Kapanewon Kabupaten Bantul tahun 2018, 19, 2023 dan sekarang 2024. Baik, yang ketiga masih di jalur akademisi kepada beliau Bapak Nanang Arisona SSN MSN. Lahir di Madiun 12 Desember 1967, menempuh pendidikan teater di ISI Yogyakarta sejak 2005 sampai 2024 sebagai penyusun materi, narasumber, dan juri Festival Teater Yogyakarta. Menjadi juri penghargaan seniman Kota Yogyakarta sejak 2020 sampai 2024, naskah dramanya mendapatkan penghargaan pertama pada sayembara penulisan naskah drama yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menulis 7 buku goresan peradaban yang diterbitkan Dinas Kebudayaan DIY, menjadi penata artistik pada pertunjukan Muhibah Seni di Osaka, penata artistik pertunjukan pada Festival Teater Asia Pasifik di Vietnam, dan sutradara pada Festival Teater Asia Pasifik 2018. Dalam bidang pendidikan, beliau menjadi tim pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, narasumber penyusunan peraturan Menteri Pendidikan tentang pembinaan tenaga dan lembaga kesenian di Indonesia, menyusun SKKNI bidang seni pertunjukan dan teater sebagai asesor di bidang teater dan seni pertunjukan, dan pekerjaan sehari-harinya adalah dosen jurusan teater ISI Yogyakarta serta menjadi juri Festival Teater Bantul 2018 dan sekarang 2024.
Dan kita lanjutkan untuk Dewan Juri selanjutnya. Ini ada Bapak Ribut Raharjo MB, lahir di Gunung Kidul 29 April 1977. Untuk ini dari media. Nah, ini wartawan Bernas, redaktur eksekutif Banjarmasin Pos, news manager Tribun Jambi, editor insif Tribun Manado, editor insif Tribun Jogja, pimpinan redaksi Tribun Jogja. Organisasi ini pernah berorganisasi sebagai anggota Dewan Kehormatan PWIDIY, Ketua Dewan Etik AMSI, Pendidikan Pers Diklat Kompas, Lembaga Pers Dr. Sutomo, dan penulis editor buku Singgasana Kalsel 1, Tersenyumlah Nak, Gigo-Gigo, dan pada kesempatan hari ini berkesempatan menjadi juri Festival Teater Bantul tahun 2023 dan juga 2024. Kepada Bapak Ribut, oh ya, berikan tepuk tangannya. Masih satu lagi kan, beliau dari kalangan media massa, kepada Bapak Usno Setio Utomo, lahir di Surakarta 16 Agustus 1977, tinggal di Banyumeneng, Banyuraden, Sleman. Pendidikan Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum. Profesi wartawan senior di Jawa Pos Radar Jogja, organisasi Wakil Ketua PWIDIY, dan pernah mengikuti Loka Karya Teater SLTADIY tahun 1994 sampai 1995. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY. Anggota Sanggar Anom dan juri Festival Teater Bantul 2018, 2019, 2023, dan 2024. Pak Kusno untuk bisa menyapa. Oke, langsung saja kepada 5 Dewan Juri untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan, karena penampilan dari kontingen pertama akan segera kita mulai. Kami persilahkan untuk Bapak-Bapak Dewan Juri untuk bisa memposisikan ke meja Dewan Juri yang telah disediakan oleh panitia. Oke, dan kami persilahkan dari kontingen Sedayu untuk setting dimulai. Nah, sambil menunggu setting di setting, iya kalimatnya ini, kita membacakan sinopsisnya kan. Betul. Sedayu itu dengan kelompok teater pelopor kan. Ya, teater pelopor yang dimana dengan judul Dewi Limaran. Ini sutradara Bapak Wakijan, penata musik M. Alfi Sahri, penata artistik Nuri Anang, penata Rias Panut. Dan sinopsisnya apa ini Kak? Sinopsisnya Alkisah sebuah keluarga Simbok Limaran atau Dewi Limaran tinggal di dusun Limaran Tengah Alas. Rumah berpagar ranting-ranting kering. Dewi Limaran bersama putranya Cinderalas dan kedua pamannya Jodeh dan Sontoh hidup sederhana. Cinderalas memiliki ayam jago cinde yang begitu ajaib. Jodeh dan Sontoh selalu merawatnya. Cinderalas yang mulai tumbuh dewasa menanyakan siapa bapaknya. Kedua pamannya tak mau menjawabnya. Cinderalas disuruh langsung tanya kepada Simbok Limaran. Dikisahkan oleh Dewi Cinderalas bahwa kenapa tinggal di tengah alas ini karena penyelamatan diri dari penyihir Nyai Plencing yang menguasai Raden Putra di Jenggala. Dalam keadaan mengandung, Dewi Limaran lebih memilih merawat kandungannya di tengah alas ditemani kedua pamannya. Cinderalas, anak Raden Putra penguasa Jenggala. Cinderalas sudah tahu permasalahan keluarganya, meminta ke Dewi Limaran untuk ke istana Jenggala memberantas ketidakadilan dan kesewenangan Nyai Plencing yang menjadi permaisuri gadungan. Baik, setting kami cukupkan. Cinderalas menghadap ke istana untuk bersambung ayam jago. Tantangan Cinderalas diterima. Jika jago Cinderalas menang, akan diberi separuh kerajaan Jenggala. Jika jago Cinderalas kalah, kepala Cinderalas siap dipenggal. Terjadi kesepakatan, sabung ayam di istana disaksikan permaisuri gadungan.
Jago Raden Putra kalah, lari meninggalkan arena. Jago Cindelaras dinyatakan menang dan Cindelaras ditanya asal-usulnya oleh Raden Putra. Pada waktu yang tepat datanglah Dewi Limaran mengatakan Cindelaras itu putra Raden Putra. Permaisuri gadungan pun diringkas sama Cindelaras dan dibawa prajurit ke penjara. Raden Putra begitu bahagia Dewi Limaran kembali sebagai permaisuri di Istana Jenggala. Putranya Cindelaras dinobatkan sebagai putra mahkota. Keluarga Dewi Limaran kembali utuh dan Cindelaras hidup bersama kedua orang tua dan kedua pamannya di Istana Jenggala. Dan langsung saja ini Kak, penasaran dengan penampilan dari Kapanewon Sedaju dengan judul Dewi Limaran. Selamat menyaksikan. Panjenengan berdua itu kan lebih tua daripada ibu saya. Ya bisa lah, dong pertanyaan saya. Betul, kami berdua memang yang lebih tua. Tapi soal pertanyaan nanti, saya
saya dengar-dengar cerita dan derek saya dan Mbak Imaran semenjak saya kecil. Ya nggak mungkin kalau nggak bisa dapat dari saya deh. Gini nak Ibe, kami berdua itu sebenarnya tahu, tapi untuk menjelaskannya bukan karena kami berdua. Untuk lebih jelasnya, nak Ibe tanya aja sama si Mbok. Ya, saya sama Sonto masih ada kerjaan di belakang. Ayo Pak, ya, dilanjutkan kerjaannya. Ayo, berangkat. Matur suwun ya, Wis. Mbok. Saya di sini, Mbok.
Sampeyan ini siapa? Saya Dimarang. Siapa yang bisa sampai pingsan di tempat ini? Raja-kerajaan segala. Aku sampai ke tempat ini karena sedang melakukan anjasana keliling wilayah kerajaan segala sambil berpikir. Pada awalnya aku melihat saya rusak, kemudian lari sebelah sana. Saya cari tidak ketemu. Tak lama kemudian ada seorang menemui saya. Namanya Totok Kerot. Dia adalah kesayangan orang yang ingin membalaskan dendam kematian ibunya. Akan menghancurkan Singgasana dan membunuh Raja Jenggala. Berhubung saya pewaris Kerajaan Jenggala, saya ada di Totok Kerot berhasil saya bunuh dan saya terluka karena senjata. Kemudian jatuh pingsan di tempat. Sampai hamba yang mengira segala. Hamba benar-benar tidak tahu. Tidak apa-apa, justru aku mengucapkan atur nuwun karena kamu telah menolong. Gimana? Hamba yang mulia. Kamu kok sampai mati? Gimana kamu? Maafkan hamba yang mulia. Hamba memang tinggal di sini. Seorang diri saja yang mulia. Seorang diri? Sebatang kara? Oke, yang mulia. Dulu hidup bersama Biung. Tetapi semenjak saya dewasa, Biung tak pergi kemana. Biung hanya meninggalkan pesan supaya saya menjadi wanita yang baik, tapi terhadap suami hamba kurang jujur dan cinta kasih terhadap anak hamba yang mulia. Gimana? Hamba yang mulia. Setelah aku mengetahui kejujuranmu, ketulusanmu dan kepolosan, aku jatuh hati. Maukah kamu menjadi istriku? Duduk di Singgasana sebagai pengaistriku. Ampun, terima ampun yang mulia. Pantaskah hamba menjadi istri yang mulia? Justru dengan wanita sepertimu, Gimana? Sifatmu yang tulus, jujur, dan lugu akan membantu dalam menjalankan roda pemerintahan di Jenggala. Ayo bersiaplah. Saya sudah beristirahat. Hamba yang mulia. Itulah perjalanan Susilo sampai di kerajaan Jenggala. Oh, begitu dong. Lalu sesampainya di istana Jenggala, bagaimana Bu? Setelah di istana Jenggala, Paduka Raja sangat mencintai menyayangi Simbo. Dan kehidupan berjalan dengan aman, tenang, damai. Dan setelah menikah, ada kejadian yang sangat mengerikan. Kejadian mengerikan apa itu, Bu? Di istana kerajaan datanglah penyihir sakti yang menguasai semua ilmu hitam, dan Paduka Raja pun terkena guna-guna. Bahkan yang paling menyakitkan dirinya adalah penyihir itu mengubah dirinya menjadi baikku dan mengusir aku dari istana. Lalu jika seperti itu, Bu, kenapa si Bu tuh nggak lawan aja?
Berarti Mbok, saya ini anak dari Raden Jenggala. Raden Putra. Iya, Dek. Kamu adalah anak dari Raden Putra yang dulu berkata supaya kelak lahir laki-laki diberi nama Jendelaras. Dan kamu tak kasih nama Jendelaras. Baiklah, Mbok. Jika seperti itu, izinkan Jendelaras untuk menuju kerajaan Jenggala. Jendelaras ingin memberantas kejahatan, ingin memberantas angkara murka yang disebabkan oleh penyihir tua itu, Mbok. Iya, Dek. Sudah waktunya kamu menjinakkan angkara murka di negeri Jenggala. Baik, Mbok. Maka izinkan Jidebo untuk mengajak Paman Jodeh dan Paman Sonto ya. Iya, Dek. Doaku selalu menyertaimu semoga diberi dalam petunjuk dan kebenaran. Baik, Mbok. Dek, Jodeh, Sonto, ya anak Dek, gimana ya Jodeh? Ada apa? Teriak-teriak, ada apa? Ayo, Lek, sekarang kita berangkat ke sana segala, Lek. Siapkan juga ayam gabungnya saya, Lek. Oh ya, ya. Sonto, jagonya bawa ke sini nih. Kita mau ikut ke Toro Segala. Ayo, kakak. Ayo lagi, Dek. Ya, Mbok. Baginda Raja Putra. Maafkan saya. Ada anak bukan tidak yang mulia Raja. Ya, dipersilakan masuk ke bawah. Baik. Hei anak, kemari. Silakan Mas. Anak muda, siapa namamu? Dari mana asalmu dan ada keperluan apa kamu datang kemari? Baginda Raja, perkenalkan saya Jendelaras. Saya berasal dari Dusun Limarang yang berada di tengah alas. Maksud saya berada di sini karena saya mendengar bahwa Baginda Raja memiliki kegembaran satu ayam. Saya juga mendengar bahwa ayam milik Baginda Raja tidak pernah kalah sampai hari ini. Maka izinkan saya Baginda Raja untuk mengadu, menantang ayam jago Baginda Raja melawan ayam jago milik saya. Jendelaras, berani benar kamu menantang saya satu ayam. Jika memang ini mau, sekarang juga buat perjanjian, disaksikan para penggawa dan permaisuri. Jika jagomu menang, kamu akan aku serai separuh dari kerajaan segala. Tapi jika jagomu kalah, iya, apa teman? Baginda Raja,
jika ayam jambu saya keok. Saya ikhlas leher saya dipatuk. Baik, persiapkan ya. Baik, benar. Soto, ya. Baik. Kamu ini. Bagus. Di sini saja tempatnya. Biar permaisuri itu bisa menyaksikan kemenangan dia. Dan itu permaisuri. Abdi sabung ayammu. Bawa kemari jagoku. Ya, aku sendiri yang akan memotoi. Disaksikan para pembawa datanya. Cidilaras, lepaskan ayam jagung. Kasihan. Jika jagung kalah, kepalamu akan dipenggal. Baik, Baginda Raja. Ayam jagomu, nanti kamu harus menang ya. Kepalsuan di istana ini harus dibongkar. Keadilan harus ditegakkan. Angkara murka harus disirnakan dari bumi Jenggala. Cidilaras, Baik, Baginda Raja. kamu berhak menerima separuh dari kerajaan Jenggala. Tetapi sebelumnya aku ingin bertanya. Baginda Raja mau bertanya apa? Apakah kamu masih mempunyai orang tua? Masih Baginda Raja Putra, Cidilaras anakku. Limaran istriku? Ya Baginda Raja, Jadi itu Permaisuri yang menyerupai aku. Dan Baginda Raja mengusir aku dari istana. penyihir berdebat. Para langkah yang Baik, Baginda. Terima kasih, Cidilaras. Prajurit, masukkan Nyai Peti ke penjara. Besok diadili di pengadilan Kerajaan Jenggala. Matur nuwun Dewi Limaran. Kau permaisuriku sesungguhnya. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karunia ini. Permaisuriku Dewi Limaran telah kembali di istana bersama putraku Cidilaras. Ini Dewi Limaran kembali menjadi permaisuri. Wahai kerabat rakyat yang aku cintai, ketahuilah bahwa sesungguhnya Cidilaras adalah putraku yang telah menyelamatkan dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penyihir, permaisuri gadungan. Maka dari itu, mulai saat ini Cidilaras aku nubuatkan sebagai putra mahkota yang kelak nanti akan menggantikan kedudukanku sebagai Raja Jenggala.
Timer stop. Dan langsung saja kami persilahkan bongkar setting dimulai. Ya, berikan tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak untuk dari Kapanewon Sedayu menampilkan judul dengan nama Dewi Limaran. Durasi waktu untuk penampilan 27 menit cukup karena waktu yang diberikan adalah 30 menit. Dan pada kesempatan hari ini dari tim Teater Pelopor Kapanewon Sedayu telah menyuguhkan sebuah mahakarya dengan judul Dewi Lamaran dan durasi permainan 27 menit 3 detik. Ya, penampilan yang kedua, mohon jangan pulang dulu. Masih ada satu penampilan lagi dari Kapanewon Banguntapan. Jadi teman-teman yang ada di sini tetap stay di sini dan besok sampai dengan Minggu masih ada penampilan teman-teman dari Kapanewon selanjutnya. Iya. Dan tentunya untuk Kapanewon Banguntapan ini dari Teater Lombok Riwit ini, Mbak. Iya. Dan ini masih berkemas-kemas dan durasi bongkar setting masih berjalan. Ya. Dan nanti Kapanewon Banguntapan dari Teater Lombok Riwit akan kita persilahkan setelah kita kode. Nah, setting berhenti. Nah, untuk bongkar setting dan juga pasang setting dari Teater Pelopor Kapanewon Sedayu itu dengan durasi 7 menit 39 detik. Jadi masih aman. Masih aman. Kita nolkan lagi, Kak. Nah, ya. Ini penampil kedua. Iya, ini yang kedua dari kontingen Kapanewon Banguntapan yang diwakili dari Teater Lombok Riwit. Dan Teater Lombok Riwit ini disutradarai oleh Kak Ari Wibisono. Penata musik ada Julian, penata artistik ada Salman Alfaris, penata rias ada Nurvita Wahyuning Tias. Nah, ini nanti akan menggunakan judul Titipan. Dan langsung saja bahwasannya dari Kapanewon Banguntapan Teater Lombok Riwit ini dengan judul Titipan, sutradara Ari Wibisono, penata musik Julian, penata artistik Salman Alfaris, penata rias Nurvita Wahyuning Tias. Dengan sinopsis, Sekar seorang gadis desa yang hidup bersama Pak Aji dan istrinya. Ikatan yang rumit membuat Sekar tidak bisa keluar dari belenggu yang akan menghadangnya. Bagas, sang kekasih hanya bisa pasrah dengan keadaan yang menimpa sang pujaan hati. Pak Badrun Sikaya merasa sakit hati dan ingin melampiaskan amarahnya, membuat dirinya menjadi lupa diri hingga terobsesi. Menjadikan uang sebagai alat untuk memperbudak manusia-manusia di sekitarnya. Termasuk Pak Giman, penjual onde-onde yang terlilit hutang. Semua uang dan asetnya telah diagunkan dan tidak bisa membayarnya. Lalu bagaimana akhirnya kisah ini yang nanti akan dipersembahkan dari Teater Lombok Riwit Kapanewon Banguntapan. Untuk setting kita cukupkan. Oke, siap. Dan seperti apa penampilan kedua dari Kapanewon Banguntapan dari Teater Lombok Riwit dengan judul Titipan. Selamat menyaksikan.
Donatnya kok kayak biasa-biasa aja, ini nggak ada apa tuh dari dulu. Lalu kayak gini kalau donatnya bolong tengahnya kok ya. Gimana sih? Ini tak kasih bonus aku. Biasanya toh? Iya, makasih loh. Ibu. Gimana Bu? Laris. Ya, alhamdulillah Bu. Laris. Apa? Iya. Gimana ya Bu ya? Bentar Bu. Ibu. Tapi maaf ya Bu. Saya belum bisa bayar utang-utang saya loh. Loh, Pak, saya kesini tuh bukan mau menagih utang. Saya kesini tuh memang mau beli donat ini. Nggak usah, Bu. Wah, apa yang kamu lakukan? Bapak! Pak! Ini Pak, orang yang selama ini kita cari sudah ketemu. Tadi aku lihat di depannya ada sepeda baru Pak. Berarti dia sudah punya waktu, bayar dia Pak. Maaf Pak, saya benar-benar tidak bermaksud untuk tidak membayar hutang-hutang saya. Saya kasihan kepada cucu saya yang pengen sepeda baru Pak. Itu pun dari hasil jual kalung satu-satunya milik istri saya. Itu pun masih kurang Pak. Karena harga kalung itu turun karena suratnya hilang. Pak, gimana hutang kepadaku berapa kali? 5 kali Pak. Berapa saja jumlahnya? 5 juta. Sebanyak 5 kali Pak. Sudah berapa tahun tidak kamu bayar Pak? 5 tahun. Coba kamu hitung berapa yang harus kamu bayar. Ditambah bunganya 10% selama 5 tahun. Sudah Pak, kasihan. Berikan dia Padahal perjanjian kita berapa tahun Pak? 2 tahun Pak. Apa kamu tidak merasa bebanmu selama ini Pak Iman? Jangan merasa jadi korban. Yang seharusnya jadi korban itu aku. Tapi saya berat Pak dengan bunga yang Bapak tetapkan. Kalau kamu merasa berat, kenapa juga kamu terima uang itu? Sudahlah, sesuai dengan perjanjian, maka tanah dan rumahmu aku sita. Ampun Pak. Kalau disita, saya dan keluarga saya mau tinggal di mana? Iya Pak, kasihan Pak. Berikan dia kesempatan. Ibu tidak perlu ikut campur urusanku. Masuk. Iya tapi... Masuk! Bapak kejam! Pak. Oh, ampun Pak. Saya bilang Pak, saya salah. Mohon jangan lagi Pak. Di perjanjian itu tertulis, kalau dalam waktu 2 tahun kamu tidak membayarnya, maka tanah dan rumahmu sita. Jodoh, Pak, laksanakan perjanjian ini. Kesempatan sudah habis. Tunggu aku ya.
tentang hubungan kita. Apalagi yang harus diperjelas, Gus. Sampai hari ini bapakku belum bisa memberikan restu. Apa kita pergi dari sini kan? Kamu jangan gila, Gus. Aku tidak mau meninggalkan kedua orang tuaku. Aku tidak mau dibilang egois hanya karena demi cinta yang belum jelas. Aku rela meninggalkan mereka. Aku masih ingin membahagiakan mereka, Gus. Aku masih ingin bekerja. Aku tidak mau jadi wanita yang muara hidupnya hanya di sumur, dapur, dan kasur. Jadi, dalam waktu dekat ini, kita belum bisa membicarakannya, Sekar. Maafkan aku, Gus. Untuk saat ini biarkan semuanya mengalir seperti air sungai. Akan kemana muaranya? Biar takdir yang menentukan. Kalau kamu lelah, carilah pelabuhan lain untuk perahumu, Gus. Wah, Lukas! Lagi dong! Judi kalau udah banyak, kapan majunya? Udah punya apa? Sekar! Tunggu, Sekar! Sekar! Anak gue punya utang lo sama Pak Badrun. Hati-hati loh, anak buahnya Pak Badrun. Kalau kan utang itu mati keras. Kok tadi Pak gimana jadi seret-seret loh. Hei, dengerin gak? Walah, gitu. Yes! Berapa itu? Lumayan. Itu siapa? Ya lo yang mulai ini. Oke. Langsung disediakan aja. Ratingan 800. Oh, ini. Ya, aku menang. Bentar, aku mau dulu. Bola. Istrimu bisa. Jatuh, Denos! Bisa buang kepada Pak Badrun nih. Kalau begini, kapan utangnya lunas, apa? Kenapa, Dek? Jangan marah-marah terus. Tenang gimana, Apa? Aku utangnya pasti lunas kok. Selama ini, utangnya gak pernah lunas, Apa? Iya toh. Menang. Kamu tuh sering marah-marah. Menang, Pak. Jelas Bapak Kalau begini, kita saja. Ayo langsung. Mau beli emas. Bayar dulu ya Pak Badrun. Saya utangnya itu kita. Daripada jadi belum kaya. Oke, aku ngomong. Pak, ini rumahnya Pak Ari. Oh iya, lupa aku, maaf. Lihat Pak, ya. Bentar yo. Wah, ini udah 5 kali nih. Arni. Arni. Angsuranmu sudah jatuh tempo. Hari ini kamu harus bayar. Arni. Maaf, Pak. Kalau ini saya beneran gak ada uangnya. Bisa saja ya, kalian kesini lagi. Tidak bisa. Pokoknya ini kamu harus bayar. Beneran, Mas, aku gak ada uang. Buat beli beras aja saya gak ada uangnya. Kamu gak kasihan kok sama aku. Kamu itu ya gak kasihan sama aku. Kalau kamu gak sumbang hari ini, maka gajiku dipotong kamu buang. Nah, bentar ya, Mas, saya tanya dulu uangnya. Cepat. Orang apa tuh? Masih bebo. Maya. Utangku sudah. Kalau kalian tidak percaya, tanya langsung sama Bapak.
Dari dulu kalau langsung cuma nggak ada uang, nggak ada duit. Lalu kapan kamu mau ngasih uang ya, Mami? Bener, Mas. Belum ada uangnya. Bisa. Ajar ya, Mas. Kalian mau apa? Jangan macam-macam loh ya. Minggir, minggir. Apapun yang kamu inginkan, Bapak dan Ibu selalu memenuhinya. Walaupun dengan keterbatasan, kami usahakan supaya kamu tidak kekurangan. Sungguh berat bila waktu itu tiba. Bapak dan Ibu sungguh tidak ingin berpisah. Gimana ini, Pak? Pak Jinan? Iya. Ada apa dengan Pak Jinan? Pak Jinan tinggal di kali, Pak. Gimana ini, Pak? Ibu takut. Gimana dengan nasib sekarang? Apalagi hari itu semakin mendekat, Pak. Itu yang menjadi ganjalan Bapak hari ini. Pak, apalagi setelah mendengar Pak Jiman meninggal, di mana ada hubungannya dengan Pak Ageng. Ibu takut, Pak. Apa sekarang kita bawa pergi jauh dari sini, Pak? Ya. Sulit. Setiap langkah kita pasti diawasi. Ibu ingat, ketika kita bawa sekarang ke kota, tiba-tiba anak buah Pak Badul menemukan kita dan menyuruh kita segera pulang. Pak, Ibu tidak rela lupa Sekar, Pak. Dua tangan ini yang membesarkan dengan kasih sayang. Dua tangan ini yang memelihara tubuhnya ketika dia menangis, Pak. Dua tangan ini yang menyuapinya ketika dia lapar. Dua tangan ini juga yang memakai fotonya ketika dia haus. Aku tahu, tapi kenyataannya harus itu. Kita hanya mendidik, mengasuh, dan membesarkan. Sementara tidak ada darah kita di tubuhnya. Aku akan tetap mempertahankannya, Pak. Apapun yang terjadi, bahkan nyawa pun akan aku berikan asal Sekar terbebas dari Putai Sono. Tapi kalau Bapak takut, Ibu akan mempertahankannya sendiri. Walaupun Sekar bukan anak kita, aku akan tetap
begitu? Tidak ingin mempertahankan Sekar? Jadi Sekar ini bukan anak ibu dan bapak. Benar begitu, Bu? Begitu, nak. Sekar. Sabar dulu, Sekar. Bapak akan jelaskan semuanya, Sekar. Kenapa ibu dan bapak tidak pernah menceritakan ini kepada Sekar? Apakah nasib Sekar seburuk itu, Pak? Ternyata Sekar ini hanyalah sebuah titipan. Sebentar lagi akan diambil oleh pemilik. Maafkan kami, Sekar. Kami sudah berusaha untuk menjagamu, tapi kami tidak mampu, Sekar. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, nak. Drama keluarga yang menarik. Selamat sore, Pak Haji. Bu Haji. Sekar. Selamat sore, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Tidak perlu. Tidak perlu, Pak Haji. Pak Haji tahu kan maksud kedatangan saya. Tapi Pak, beri kami kesempatan lagi pada Sekar. Apa Bapak tidak kasihan pada kami, Pak? Kamu yang tidak kasihan kepadaku. Bagaimana aku memendam rasa yang ingin aku tuntaskan? Aku sangat menunggu hari ini. Tapi, Pak, mengapa Pak Badul tidak melepaskan Sekar saja? Melepaskannya? Melepaskannya? Omong kosong apa lagi, Pak Haji? Aku tidak suka penolakan. Apalagi aku adalah pemiliknya. Kalian harus mengembalikan padaku sesuai dengan perjanjian. Apa kalian ingin kejanjian? Tidak, Pak, tidak. Kami tidak ingkar janji. Tapi tolong, kasih kami waktunya, kami langsung melepaskannya, Pak. Tidak bisa, dan tidak akan aku kabulkan. Sesuai dengan perjanjian, maka kalian harus mengembalikan padaku. Jangan, Pak. Kasihan Sekar. Masa depannya masih panjang, Pak. Masa depan Sekar ada bersamaku. Ya akan aku berikan harta yang melimpah. Ya pasti bahagia. Aku tidak membutuhkan itu, Pak Badul. Yang aku butuhkan adalah kehangatan keluarga dan kebebasan dalam menentukan hak. Sayangnya kamu tidak punya hak, Sekar cantik. Hak hidupmu ada di tanganku. Bagaimana dulu kamu aku temukan dan aku serahkan kepada dua orang ini untuk dirawat sampai waktunya tiba. Oh, jadi Pak Badul berlagak selayaknya Tuhan. Ingat, Pak, makanan kita masih sama. Bapak berani berlagak melebihi kuasa Tuhan. Sepertinya Tuhan sedang tidak berpihak padamu, Sekar. Sudahlah, jangan banyak bertingkah. Ikut aku sekarang juga, maka kamu akan aku jadikan ratu. Tidak sudi menjadi budak. Lebih baik aku mati daripada harus menjadi budak nafsu. Jangan banyak ngomong, Jono, kuat, seret dia, hebat. Manusia tak berguna.
Setiap binatang memiliki hak untuk menentukan hidupnya. Tapi aku tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan hidup. Kenapa kau biarkan aku hidup? Jika hanya dengan dirimu malah hidupku. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Aku adalah barang titipan yang sebentar lagi akan diambil oleh pemilik. Apa maksudmu dengan barang titipan? Jangan mendekat. Kalau kamu mau selamat, karena setiap orang yang berhubungan denganmu, dia akan celaka. Kalau kamu ada masalah, ceritakan. Mungkin aku bisa membantu. Membantuku. Tidak ada yang bisa membantuku. Nah, nasibku telah ditentukan. Gus, Sekar, jangan mendekat. tenang. Aku mencari di mana-mana. Aku bawa dari rumahmu dan mendengar apa yang terjadi di sana. Aku turut prihatin atas apa yang menimpa kedua orang tuamu. Jadi bapak dan ibuku mereka sudah. Jadi, dia telah berbuat kelewat batas rupanya. Begini saja, kalian cepatlah pergi, selamatkan diri kalian. Ayo Sekar. Kau lari kemana lagi sekarang? Daripada kamu terus-menerus melarikan diri, lebih baik kamu serahkan diri dengan sukarela. Aku tidak akan pernah sendiri. Oh, kamu membuat aku semakin gemas sekarang. Kalau dia membuatmu gemas, lalu bagaimana dengan aku, Pak? Aku yang sudah berumur ini, pasti kamu buatku gemas. Oh, kamu di sini. Apa yang terjadi, Pak? Aku pikir kebiasaanku sudah sembuh, tapi ternyata nafsumu tidak akan pernah sembuh. Ah, sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Yang jelas untuk kali ini kamu jangan ikut campur urusanku. Tapi apa kamu akan seperti ini terus, Harus Pak? setan dengan itu semua. Aku hanya ingin dia yang sudah menjadi hakku. Sudah Bapak Dulu. Cukup Hakiman dan Nona Sekar menjadi korban. Kamu tahu apa anak muda? Hah? Kamu tahu apa? Oh iya, aku tahu. Kamu menghalangiku karena kamu menginginkan dia. Begitu? Dasar licik. Bagus, bagus, bagus. Ternyata nafsu sudah kutahan dengan kamu. Aku hanya mempertahankan cinta dan hak. Itu bukan tidak hak, tapi itu obsesi kamu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan. Lepaskan. Tembak aku. Lepaskan. Tembak aku, Pak. Lepaskan.
Timer stop dan langsung saja untuk bongkar setting kami persilakan, timer dimulai. Nah, luar biasa sekali penampilan dari teater Lombok Riwit Bangun Tapan. Wah, luar biasa penampilan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan hari ini sudah 2 penampil Kak. Dan besok kita ketemu lagi di hari Kamis di jam 19. Ya. Untuk dan, itu gimana Kak? Besok ada 3 penampil Kak. Ya, dari mana saja Kak? Besok itu dari buka catatan dulu ya Kak. Silakan monggo, kita santai pada malam hari ini. Dan tentunya kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya alhamdulillah kegiatan festival teater antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul tahun 2024 untuk hari pertama sudah dapat berjalan dengan lancar, yang dimana pada penampilan pertama tadi dari Kapanewon Sedayu dengan teater pelopor, dan untuk penampil kedua dari Kapanewon Bangun Tapan dari teater Lombok Riwit. Dan untuk besok kita akan menampilkan dari teater Payung Imogiri, teater Kali Opak Piungan, teater Dipo Ratna Muda Pajangan. Dan tentunya durasi pada kesempatan hari ini 29 menit 28 detik dalam permainannya. Masih aman Kak? Oke? Dan langsung saja kita pamit terlebih dahulu, besok kita kembali lagi di Karina. Ya. Baik, hari ini kita cukupkan dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Saya Bidana Widyatama dan juga Kak Rina pamit undur diri sampai ketemu besok malam. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.